Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu, juga saudara sekalian, pada malam hari ini tidak biasanya kita bisa berjumpa. Ini adalah pekan pertama dari bulan Oktober, juga pekan pertama dari bulan Rabiul Tsani. Kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, bulan hijrah Nabi, bulan wafat Nabi. Mohon maaf, di jadwal yang biasanya saya tidak bisa memenuhi undangan karena ada kepentingan menjemput anak liburan dari pondok, jadi jemput keluar kota, nyupir sendiri bolak-balik, ya lumayan capek, jadi saya izin malamnya tidak bisa. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama tentang agama kita. Mudah-mudahan nanti Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan juga semoga Allah tambahkan untuk kita rezeki yang halal, yang berkah juga. Dan semoga dengan itu, dengan ilmu yang baik, dengan rezeki yang baik, menghasilkan amal yang juga baik dan diterima oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada bulan yang sudah berlalu, di mana-mana hampir di seluruh negara Islam di dunia banyak sekali perayaan dan peringatan Maulid Nabi. Dan pada kesempatan ini saya tidak begitu tertarik untuk membicarakan tentang hukum perayaan Maulid, karena memang ini permasalahan yang dari dulu para ulama sudah ikhtilaf, sudah berbeda pandangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan masing-masing memiliki pendiriannya sendiri-sendiri. Kita sebagai kaum muslimin, orang awam, bukan alim, bukan ulama, tentu tidak pada tempatnya jika kita membicarakan itu terlalu dalam, terlalu runcing, karena nanti akan memecah belah kaum muslimin, merusak ukhuwah Islamiyah kita dengan sesama kaum muslimin. Intinya kalau ulama sudah beda pendapat, ya tinggal diikuti saja sesuai dengan yang mau diikuti. Yang setuju dengan perayaan Maulid, ya monggo, amalkan saja. Tapi diingat-ingat batasan-batasannya. Tidak boleh ada kegiatan yang jelas-jelas haram dalam acara itu. Tidak boleh ada minuman khamr, tidak boleh ada biduan, joget-joget, dangdutan, disawer maning. Ada nggak? Loh, sama tahu acara Maulid ada biduannya. Ini masalah ini kalau begini, jelas haram hukumnya. Nah, bagi mereka yang tidak setuju dengan perayaan Maulid karena mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan, ya nggak apa-apa juga, silakan. Tapi mohon agar lisannya ditahan, atau kalau di media sosial ya jempolnya ditahan untuk tidak mengeluarkan komentar yang bisa mengakibatkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Toh kita sebenarnya juga sama-sama sepakat, baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan Maulid Nabi, itu sama-sama sepakat
apa yang kita sepakati? Kita semuanya sepakat cinta kepada Nabi. Kita cinta. Baik yang merayakan maupun yang tidak, ya kita mencintai. Cuman ekspresinya saja yang berbeda. Yang merayakan ya mengekspresikan dengan merayakan. Walaupun sebenarnya itu belum cukup untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Harus dibuktikan lebih real lagi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Jangan sampai nanti perayaan Maulid semangat, sholawatan kenceng, tapi sholat malah sholatnya bolos. Nah ini masalah kalau begini nih. Ini nggak terbukti, cinta nabinya tidak terbukti, itu cuma di mulut saja. Kalau bahasa anak muda sekarang ya cintamu palsu, ya, cintanya palsu kalau begitu. Kalau gitu ya masih mending yang tidak merayakan Maulid, tapi ibadahnya baik, menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya. Ya seperti anak-anak yang ngefans dengan pemain bola terkenal, siapa contohnya Pak? Ronaldo, Messi. Kalau dia ngefans, dia mengidolakan pemain sepak bola yang terkenal itu, apa yang akan dia lakukan? Kamarnya dipenuhi dengan poster. Kalau zaman dulu kan begitu Pak. Terus sampai dia tahu dengan detail tokoh idolanya itu. Terus sampai nomor kakinya juga dia tahu, ukuran bajunya, celananya dia juga tahu. Nanti kalau dia main bola, ini si bocah ini gaya mainnya seperti apa? Ya dia usahakan untuk sepersis mungkin seperti idolanya itu. Lah sama, orang yang mencintai itu ya kayak gitu. Kalau cinta kepada Nabi ya begitu tuh. Kenali Nabi lebih dekat, kenal keluarga Nabi, kenal Nabi itu siapa, istri Nabi ada berapa, putra-putri Nabi ada berapa. Kemudian kalau ibadah ya tirulah Nabi seperti itu. Walaupun nanti tetap dipandu oleh para ulama. Nah, hadirin yang berbahagia, saya ingin bacakan sebuah ayat untuk panjenengan. Di ayat populer sekali, tapi mungkin kajiannya belum begitu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan mengharapkan hari akhir, mengharapkan kebahagiaan nanti pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Yang pertama, Bapak Ibu, ini ayat letaknya di surat apa? Ada yang kenal? Al-Ahzab, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu adalah satu-satunya surat dari Al-Quran, di Al-Quran yang dinamakan dengan nama perang. Satu-satunya. Jadi atau kalau saya balik, satu-satunya perang yang terjadi di zaman Rasul yang nanti diabadikan menjadi nama surat di Quran itu cuma satu itu aja, yaitu surat Al-Ahzab, perang Ahzab. Nama lain dari perang Ahzab adalah perang Khandaq, perang parit yang ada paritnya itu. Nyambung gak Pak? Nyambung ya. Padahal perang besar pertama kali terjadi perang Badar, tapi di Quran nggak ada surat Badar, nggak ada surat Uhud, nggak ada surat Hunain, tidak ada surat apalagi ya perang-perang besar. Khaybar nggak ada, itu juga perang-perang besar. Tapi justru surat Ahzab itu ada, surat tentang perang Ahzab itu ada. Jadi bisa dengan bayangkan skala perang Ahzab ini memang tidak sama dibandingkan dengan yang lain. Dia punya apa itu kedudukan yang istimewa dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena perang Ahzab itu adalah perang yang menjadi titik balik kebangkitan Islam. Karena sebelum terjadinya perang Ahzab, Rasul selalu dalam kondisi diserang. Begitu setelah selesai perang Ahzab, gantian. Rasul yang
mulai melakukan invasi, penyerangan berbalik arah. Nah, ayat ini, ayat tentang uswatun hasanah, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah itu diletakkan di surat tentang perang. Diapit ayat-ayat yang juga berkaitan dengan perang. Ayat sebelumnya itu bicara perang, ayat setelahnya juga bicara perang. Berarti apa kesimpulannya? Rasul sebagai uswatun hasanah, ayat tentang Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, itu diletakkan di tengah-tengah surat tentang perang, diapit oleh ayat-ayat tentang perang. Berarti apa maksudnya? Gimana cara kita mentadaburinya? Berarti kesimpulan awalnya, Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu sesuai dengan konteks ayatnya dan suratnya di mana? Di medan perang. Di perang mana? Ya perang Ahzab itu terutama. Karena sesuai dengan asbabun nuzul ayatnya. Itu makna awalnya. Jadi dalam perang Ahzab itu hendaknya para sahabat, para prajurit meniru Rasul sebagai komandan, sebagai panglima. Bagaimana keteguhan hati beliau, bagaimana ketegaran beliau, bagaimana keberanian beliau dalam perang dan seterusnya. Bagaimana adab dan akhlak beliau selama berperang. Itu maksud awalnya. Namun ayat ini, laqad kana lakum itu, di dalam ayat ini sendiri tidak ada kata apapun yang berkaitan dengan perang. Paham nggak Pak Imam? Nyambung nggak? Ayat ini diletakkan di tengah-tengah surat tentang perang, diapit oleh ayat sebelum dan sesudahnya yang juga berkaitan dengan perang. Tapi ayat itu sendiri, di dalam ayatnya tidak ada kosakata yang berkaitan dengan perang. Apa itu maksudnya tuh? Justru ayat ini menggunakan kosakata yang lafalnya umum, diksinya, redaksinya itu umum, pilihan kosakatanya umum. Jadi kesimpulannya apa tuh? Berarti ayat ini, Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu bukan hanya sebatas di medan perang. Dia menjadi universal ayatnya, berlaku di mana saja, kapan saja, di posisi apapun, dalam situasi seperti apapun. Nah, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Cuman yang sering disampaikan orang biasanya kan yang kedua. Yang pertamanya jarang disampaikan. Kalau ayat ini sebenarnya letaknya di surat tentang perang. Asbabun nuzulnya berkaitan dengan perang Ahzab. Jadi yang diingat-ingat biasanya cuma yang bagian kedua saja, yang sudah universalnya itu. Tapi yang khususnya malah tidak disampaikan. Ya, entah walau alam, mungkin beliau-beliau tidak membaca tafsirnya atau tidak melihat konteks ayat ini letaknya di mana. Nah, walau alam. Nah, yang menarik hadirin rahimakumullah, dua-duanya sah. Maksud saya kedua tafsiran itu sah. Tafsir yang pertama ya benar sesuai dengan konteks ayat dan suratnya. Tafsir yang kedua juga benar karena ayatnya bersifat umum, dia berlaku secara universal. Baik, coba jenengan perhatikan. Di sana dikatakan fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud siapa? Siapa? Utusan Allah yang dimaksud siapa? Rasul kan artinya utusan kan? Rasulullah berarti utusan Allah. Utusan Allah itu kan banyak, bukan hanya Nabi Muhammad. Ada banyak, ada ratusan orang Rasul kata sebagian riwayat. Berarti yang dimaksud siapa? Rasul di sini? Nabi Muhammad, jelas. Karena nanti di ayat lain, di surat yang lain juga ada ayat yang mengandung kata uswatun hasanah juga sama. Ada nanti ada dua ayat lagi di Al-Quran di surat yang sama, surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6 itu muncul kata uswatun hasanah juga. Tapi yang dimaksud di situ sebagai uswatun hasanah bukan Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Ibrahim. Artinya di Quran Allah menyebut uswatun hasanah itu sebanyak 3 kali. Al-Ahzab ayat 21, Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Disebut 3 kali. Yang untuk Nabi Muhammad itu cuma 1 ini aja. Sedangkan 2 sisanya untuk Nabi Ibrahim. Praktis di Quran secara keseluruhan yang disebut oleh Allah, maksud kami
dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai uswatun hasanah itu cuma 2 orang. Nabi dan Rasul yang Allah sebut sebagai suri tauladan yang baik itu hanya 2 orang saja. Satu Nabi Ibrahim, bahkan disebut 2 kali beliau, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya begini Pak, apa hikmahnya Allah tidak menyebut nama di ayat ini? Laqad kana lakum fi Rasulillah, ini kenapa Allah tidak menyebut nama, yang disebut gelar atau jabatan? Sedangkan di surat Al-Mumtahanah itu Allah sebut nama. Disebut nama, serius, saya bacakan ayatnya. Di surat Al-Mumtahanah Allah menyebutkan nama. Jadi tidak hanya gelarnya, tapi malah gelarnya tidak disebut, hanya nama saja yang Allah sebut. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah ada untuk kalian uswatun hasanah pada diri Ibrahim. Allah nggak nyebut embel-embel Rasul, nggak nyebut embel-embel Nabi, tapi langsung menyebut nama. Giliran Nabi Muhammad Allah menyebut gelar, tidak menyebut nama. Apa itu hikmahnya? Yang pertama, penghormatan. Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menyebut nama dia, tapi yang disebut gelarnya. Disebut gelarnya. Seperti jenengan mungkin manggil, mungkin ada Pak dosen, sudah profesor, manggilnya Prof, tidak lagi nyebut namanya. Atau ada pejabat RT di sini, manggilnya Pak RT, bukan lagi manggil namanya. Oh, yang orang Minang lebih paham dari saya. Kalau sudah nikah nanti dikasih gelar. Nanti di kampung yang dipakai adalah panggilan gelarnya, tidak lagi namanya. Itu bentuk penghormatan. Sama di Quran Pak, jenengan tidak akan menemukan ayat manapun di Quran yang menyebut kata ya Muhammad, itu tidak ada. Wahai Muhammad, nggak ada, nggak pernah ada. Ya Adam ada, wahai Adam ada. Ya Ibrahim ada. Ya Nuh, wahai Nuh ada. Ya apa lagi? Ya Musa ada. Ya Isa ada. Ya Yahya ada. Ya Zakaria ada. Nabi-nabi yang lain itu Allah panggil dengan sebutan namanya langsung. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad enggak pernah ada ayat di surat apapun yang Allah langsung manggil Nabi Muhammad dengan nama, itu enggak ada. Paling ya Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ya ayuhar Rasul, wahai Rasul. Yang disebut gelarnya, yang disebut jabatannya. Itu bentuk penghormatan yang tinggi dari Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini juga ada faedahnya. Coba misalnya, telah ada bagi kalian pada diri Muhammad, bukan Rasulullah. Itu kesannya akan sangat berbeda Pak. Apa bedanya? Berarti beliau menjadi uswatun hasanah sejak bernama Muhammad. Sejak kapan? Sejak kecil, sejak bayi. Kalau dikatakan fi Rasulillah, berarti beliau jadi uswatun hasanah mulai kapan? Ya jadi nabi. Sebelum jadi nabi belum sebagai uswatun hasanah. Nyambung udah nih Pak. Ya, umur berapa Rasul jadi nabi? 40. Berarti rentang masa 40 tahun sebelum jadi nabi sudah jadi uswatun hasanah belum? Ya belum, secara resmi belum. Walaupun nanti ada beberapa peristiwa yang terjadi, Nabi belum jadi Nabi, tapi itu sudah patut untuk kita tiru, kita contoh. Seperti apa? Kejujuran Nabi, sampai diberi julukan apa? Al-Amin, saking jujurnya, saking amanahnya. Terus apa lagi Pak? Apalagi peristiwa-peristiwa yang sebelum Nabi jadi Nabi, tapi nanti di kemudian hari dalam Al-Quran itu diabadikan menjadi bagian dari syariat Islam, menjadi uswatun hasanah bagi kita. Apa contohnya? Beberapa hari setelah Nabi lahir, beliau diberi ASI oleh beberapa orang perempuan yang bukan ibu kandungnya. Siapa saja?
Jenengan bisa menyebutkan secara berurutan enggak kira-kira? Loh katanya ngefans dengan Nabi Muhammad. Coba. Siapa wanita pertama yang memberi ASI untuk Nabi Muhammad? Wanita pertama siapa? Siapa? Khadijah. Khadijah kan istrinya Nabi, Pak. Itu masih 25 tahun kemudian baru ketemu Ibu Khadijah. Siapa? Ya Ibu Aminah dong, ya ibunya sendiri. Oh, yang pertama. Yang kedua siapa? Siapa? Namanya kurang populer. Di lidah kita agak susah juga melafalkannya. Suwaibah itu bekas budak perempuan milik Abu Lahab. Abu Lahab itu siapanya Rasul? Ya, Pak Leknya Rasul. Selain jadi Pak Lek, jadi apa lagi? Katanya ngefans dengan Nabi. Abu Lahab itu loh, selain dia itu Pak Leknya Nabi, Pak Lek. Jadi apa lagi? Punya apa? Oh ya itu kan nanti setelah Nabi jadi Nabi. Ini sebelum Nabi jadi Nabi. Besan. Jadi selain itu Pak Leknya Nabi, Abu Lahab juga adalah besan. Besan itu apa sih besan? Ya besan. Jadi dua orang putranya Abu Lahab itu menantunya Nabi. Padahal dua orang putranya Abu Lahab itu kalau manggil Nabi mereka saudara sepupu. Berarti putrinya Nabi manggil anaknya Abu Lahab Pak Lek juga, Lilik juga. Tapi nanti mereka jadi suami istri. Jadi dua orang anak laki-lakinya Abu Lahab itu menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, yang nanti dua orang putrinya Nabi yang pernah jadi menantunya Abu Lahab itu di kemudian hari punya suami yang sama satu orang, yaitu Utsman bin Affan. Nanti dinikah oleh sahabat Utsman bin Affan. Itu sedikit kisah. Kita lanjutkan lagi. Ibu Suwaibah, kemudian ada Ibu Halimah As-Sa'diyah. Nah ini yang terkenal kan yang ini. Ibu Suwaibah itu enggak lama, cuman beberapa hari saja. Nanti baru ke Ibu Halimah. Apa yang menjadi bagian dari syariat Islam apanya? Padahal Nabi masih bayi, belum jadi Nabi. Nabi sebelumnya jauh jaraknya 500 tahun yang lalu. Kitab suci yang turun sudah tidak ada, atau sedang tidak ada kitab suci yang turun, sedang tidak ada nabi di permukaan bumi, malaikat Jibril tidak sedang menyampaikan wahyu. Terus bagian mananya yang jadi syariat Islam? Itu tuh bagian itu tadi yang saya sebut itu tuh. Ibu Aminah, Ibu Suwaibah, Ibu Halimah. Apa yang jadi syariat Islam? Kewajiban memberi ASI itu tanggung jawab siapa? Bapak apa ibu? Kewajiban memberikan ASI atau menyediakan ASI untuk bayi itu kewajibannya siapa? Bapak apa ibu? Nah sekarang saya tanya, ASI itu nafkah atau bukan? Nafkah. Lah kalau urusan nafkah tanggung jawab siapa? Bapak. Berarti bapak wajib menjamin ketersediaan ASI untuk bayinya. Loh kok bukan ibu Ustaz? Bukan, ibu itu kan pelaksana teknis. Penanggung jawabnya tetap bapak. Karena suatu saat bisa saja ibu tidak bisa memberikan ASI untuk bayinya sendiri. Entah karena nggak keluar, entah karena kesundulan itu. Ngerti kesundulan Pak? Bayinya baru umur setahun sudah punya janin lagi di perutnya. Otomatis ASInya difokuskan, nutrisi tubuhnya difokuskan untuk janin, ASInya sudah agak berkualitas. Kecuali memang mungkin ada ibu yang ASInya surplus, nah itu lain cerita tuh. Tapi kalau umumnya wanita kan tidak begitu. Terus ini si bayi ini yang menyediakan ASI itu dia siapa? Kan ibunya sendiri sudah nggak bisa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya bapaknya. Ngapain? Bapaknya harus ngapain? Nyarikan ASI. Dan ASInya harus kepada manusia. Ibu Aminah, Suwaibah, Halimah. Manusia bukan ini.
Manusia. Padahal mbah kakungnya Nabi itu punya ratusan ekor onta loh, Pak. Enggak pernah beliau kepikiran untuk susu ontanya diperes, serahkan ke, dimimikkan ke bayi yang baru lahir, enggak. Terus itu nanti jadi syariat tuh. Artinya para bapak dia harus bertanggung jawab untuk menyediakan ASI bagi bayinya sampai umur 2 tahun. Kalau ibunya sendiri tidak sanggup memberikan ASI, berarti bapaknya harus nyari ASI dan harus berasal atau bersumber dari manusia. Tidak boleh dari sapi, kambing, tidak boleh. Karena susu sapi itu ya cocoknya buat bayi sapi, susu kambing cocoknya buat bayi kambing. Kecuali anaknya sudah berumur 2 tahun. Itu silakan, mau dikasih susu sapi oke, susu kambing ya silakan, susu kedelai ya enggak apa-apa ya, atau yang terbaru katanya ada susu ikan, monggo juga. Nah, tapi kan mahal wae susu ikan. Baik, saya lanjutkan. Itu tuh bagian dari syariat. Terus apalagi yang jadi syariat? Nah, kalau syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi, terjadinya masa persusuan itu sebelum 2 tahun, banyaknya ASI yang masuk ke perut si bayi sebanyak 5 kali susuan minimal, berarti berubahlah status si bayi dengan ibu yang ngasih ASI ini seperti anak dan ibu kandung. Persis seperti anak dan ibu kandung. Itu nanti jadi bagian syariat. Itu Pak. Jadi walaupun Nabi belum jadi Nabi, ternyata tetap ada juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu sebelum dia jadi Nabi, ternyata itu disukai oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan menjadi bagian dari syariat Islam. Nah kita tahunya kapan? Ya tahunya nanti setelah Nabi jadi Nabi, tahunya setelah Al-Quran turun. Di Quran ada kurang lebih 3 ayat yang bicara tentang ASI. Nah, ini waktu bisa kita kaji lebih dalam jika dibutuhkan. Nah berikutnya apa lagi? Ini saya kasih contoh. Ada peristiwa yang terjadi sebelum Nabi lahir, bahkan orang tua Nabi belum nikah. Tapi peristiwa itu saking bagusnya itu diresmikan oleh Allah menjadi bagian dari syariat Islam, tapi nanti setelah Nabi jadi Nabi. Padahal peristiwanya terjadi jauh sebelum Nabi lahir. Ayah ibu Nabi belum menikah. Apa itu? Masih ingat ketika Abdul Muthalib pernah bernazar, nanti kalau saya punya 10 orang anak laki-laki, yang satu akan dikorbankan, satu akan disembelih, dikorbankan. Karena yang bernazar itu orang selevel Abdul Muthalib, dia adalah pemimpin Arab, tokoh besarnya Arab. Ya, kalau Arab itu dulu sebuah kerajaan, Abdul Muthalib itu ya rajanya. Dan orang Quraisy itu terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya, terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan kalau ngomong atau berjanji mesti akan ditepati. Mereka lebih baik cerai dengan istri daripada mengingkari janji, Pak. Itu orang Quraisy itu kayak gitu. Emang tabiat alaminya mereka itu diisi oleh orang-orang yang terkenal dengan kejujurannya. Di tengah-tengah masyarakat kayak gitu aja, itu Nabi Muhammad umur 25 tahun masih dapat gelar Al-Amin loh Pak. Paham Pak? Di tengah masyarakat yang terkenal dengan amanahnya dan kejujurannya, ternyata ada seorang pemuda yang kelas amanah dan kejujurannya berada di level yang berbeda dengan yang lain. Best of the best ya. Sampai mereka semuanya sepakat pemuda ini diberi gelar Al-Amin. Ada nggak sih Pak kampus paling bonafit di dunia ngasih gelar buat mahasiswa terbaiknya? Ini mahasiswa kami yang paling amanah, kami kasih gelar Al-Amin. Ada? Di mana Pak? Ada nggak? Di sekolah ada nggak? Ini siswa saya yang paling amanah. Ada? Nggak berani Pak. Nggak berani. Jadi itu prestasi luar biasa tuh yang diberikan oleh orang-orang jujur kepada seorang pemuda yang terkenal dengan kejujurannya. Baik. Begitu anak laki-lakinya sudah 10 orang, itu dia sampaikan kepada anak-anaknya. Nazarnya dulu itu disampaikan juga ke keluarga istrinya. Dulu saya bernazar begini-begini. Terus gimana? Ya nggak ada yang nolak, semuanya oke. Akhirnya 10 orang anaknya itu masing-masing dituliskan namanya, dimasukkan ke kotak undian. Siapa yang nanti muncul namanya berarti
Dia yang dikorbankan, dia yang disembelih. Begitu diambil undiannya, yang keluar nama Abdullah, ayahnya Nabi itu. Yang keluar nama Abdullah. Padahal Abdullah itu adalah anak laki-laki paling ganteng, paling bagus, paling baik akhlaknya, paling segalanya, paling cerdas, paling disayang oleh bapaknya. Dari istri yang juga paling disayang. Berarti yang paling tersiksa dengan munculnya nama ini siapa? Ya Abdul Muthalib sendiri. Tapi karena dia sudah kadung berjanji, berarti dia harus menunaikan janji. Betul Pak? Dia gendong anaknya, dibawa ke dalam Masjidil Haram, mau disembelih di hadapan Ka'bah. Tapi sebelum itu terlaksana, kerabat-kerabatnya Abdullah, maksudnya pihak ibu dan kakak kandungnya Abdullah. Siapa kakak kandungnya Abdullah? Abdul Muthalib itu istrinya ada beberapa orang. Istrinya ada beberapa orang. Ini anaknya yang banyak itu bukan dari satu istri, istrinya ada berapa orang. Siapa? Kakak kandungnya Abdullah itu siapa? Berarti Pak D kandungnya Rasulullah Nabi Muhammad itu siapa? 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 Betul Pak? Abu Thalib. Abu Thalib. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib itu termasuk yang protes ke bapaknya. Pak, jangan adik saya yang ini. Keluarganya apa? Keluarga istrinya Abdul Muthalib atau keluarga ibunya Abdullah, ibunya Abu Thalib juga protes. Pokoknya jangan yang itu, yang lain, jangan yang itu. Tapi karena sudah kadung janji dan ini nama yang keluar di undian ya yaitu, jadi dia nggak bisa menarik lagi ucapannya. Sampai akhirnya didatangkan seorang dukun, waktu itu dukun perempuan didatangkan, dimintai pendapatnya, solusinya gimana nih cara terbaik biar ini anak tidak jadi disembelih. Akhirnya si perempuan ini bilang, wahai Abdul Muthalib, kamu buat undian yang baru, nama Abdullah dimasukkan lagi ke dalam kotak undian. Nanti ada 10 lagi undian itu tidak pakai nama orang, tapi onta. 10 ekor onta. Berarti dalam kotak undian ada sekitar 11 apa itu? 11 nama. Lah, kok pakai onta? Nah, ini idenya si dukun ini, pakai onta. Terus gimana kata Abdul Muthalib? Nanti kalau kamu tarik undiannya lagi, terus muncul nama Abdullah lagi, berarti kamu ganti dengan 10 ekor onta. Kalau yang ketarik itu onta, entah onta 1, 2, 3 sampai 10 pokoknya terserah onta, berarti onta itu yang jadi korban, yang dikorbankan. Kalau nanti yang muncul nama Muhammad, nama Abdullah ganti dengan 10 ekor onta. Terus Abdul Muthalib tanya, sampai berapa banyak? Kata dukunnya, ya terserah kamu senangnya berapa. Abdul Muthalib itu orang kaya Pak, punya ratusan ekor onta. Betul, diikuti cara itu, diundi lagi, berarti undiannya dalam kotak undian berisi 1 manusia 10 onta. Ditarik undiannya, yang muncul nama Abdullah lagi. Akhirnya ganti dengan 10 ekor onta. Masukkan kotak undian lagi, dikocok lagi, tarik lagi, yang muncul Abdullah lagi. Sampai 10 kali berturut-turut yang muncul nama Abdullah terus. Tidak pernah dapat onta. Akhirnya jadi berapa? 100 ekor. Begitu sudah 100 ekor onta yang akan dikorbankan, Abdul Muthalib bilang, ya sudah cukup, saya sudah puas. Berarti mulai hari itu ada tren baru di kalangan masyarakat jahiliyah. Apa itu Pak? Kalau terjadi pembunuhan, maka denda yang harus dibayarkan adalah 100 ekor onta. Padahal sebelumnya hanya 10 ekor. Tapi sejak hari itu berubah jadi 100 ekor onta. Jadi Abdul Muthalib menerapkan standar yang lebih tinggi lagi. Di kemudian hari setelah syariat Islam datang, Nabi Muhammad sudah jadi nabi, rupanya yang itu Pak, itu tuh idenya dukun tadi yang disetujui oleh Abdul Muthalib itu diresmikan menjadi bagian dari syariat Islam.
Nanti di buku kecil yang kita bahas beberapa kali pertemuan itu ada pembahasan tentang hukum pidana Islam ketika ada terjadi kasus pembunuhan. Salah satu bentuk hukumannya adalah membayar denda 100 ekor unta. Contohnya kalau ada pembunuhan tidak sengaja, maka si pembunuh tidak boleh dikisos, tidak boleh dihukum mati, tapi wajib bayar denda nilainya setara dengan 100 ekor unta yang harganya biasa, yang murah, bukan yang mahal. Berapa? Kira-kira berapa? Satu ekor unta yang murah itu berapa kira-kira? Sekitar ya hampir segitu. Sekitar 20 juta rupiah. Sekitar 20 juta rupiah. Kali 100 2 miliar. Itu harganya. Apa contohnya pembunuhan tidak sengaja? Ya contohnya mungkin seperti orang di jalan raya mengalami kecelakaan. Nah yang nabrak dengan yang ditabrak tidak saling kenal, nggak ada unsur permusuhan juga, terus meninggal dunia korbannya. Nah itu si penabrak kalau ikut hukum pidana Islam dia harus bayar segitu tuh 2 miliar kepada keluarga korban. Kalau nggak sanggup gimana Ustaz? Karena nggak punya harta sebanyak itu, karena yang nabrak juga nggak punya duit, terus gimana? Dia harus membebaskan budak. Karena di negeri kita nggak ada budak, ya berarti pilihannya tinggal satu, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal 1 hari padahal sudah dapat 56 hari, ya ulangi dari awal lagi. Itu hukuman, Pak, hukuman. Itu nanti di kemudian hari jadi syariat Islam tuh. Padahal dulu itu idenya orang jahiliyah saja. Tapi saking bagusnya ide mereka itu sampai Allah pun merestuinya menjadi bagian dari syariat Islam. Oke, sudah azan belum? 2 menit lagi. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Kita sekarang balik ke pelajaran lama. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat. Tadi dikatakan Rasul baru menjadi uswatun hasanah secara resmi sejak jadi nabi. Berarti umur 40. Rasulullah wafat umur 63. Berarti Rasul jadi nabi berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Apakah semua tindakan Rasul selama 23 tahun itu adalah uswatun hasanah bagi kita? Apakah semua tindakan Rasul selama 23 tahun itu orang berbuat selama 23 tahun, kira-kira kalau dibukukan riwayat hidupnya jadi berapa banyak? Rasul melakukan sesuatu dilihat sahabat terus diceritakan. Rasul ngomong sesuatu direkam oleh sahabat diceritakan ulang. Itu kalau selama 23 tahun dibukukan jadi berapa banyak kira-kira? Oke. Paham nggih maksudnya? Jadi hadis itu jumlahnya jutaan. Hadis itu jumlahnya jutaan. Kenapa? Ya, kok bisa sebanyak itu? Ya pantas wong merekam perjalanan hidup orang selama 23 tahun namanya. Orang beliau ngomong apa diingat oleh sahabat, disampaikan. Beliau mengerjakan apa nanti diberitahukan oleh para sahabat dan seterusnya. Nah, sambil kita menunggu azan, kita rehat sejenak. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Kita tambahkan sedikit sambil menunggu waktu qomat. Pertanyaannya adalah apakah semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama beliau menjadi nabi adalah suri tauladan untuk kita? Apakah itu semuanya adalah uswatun hasanah? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena ada beberapa hal yang memang tidak boleh kita tiru, atau tidak bisa kita tiru, atau boleh kita tiru tapi nggak ada pahalanya. Ada beberapa hal tindakan Nabi
setelah beliau jadi nabi, kalau kita yang pertama tadi tidak boleh kita tiru, tidak boleh itu berarti haram, nggak boleh. Kalau kita lakukan hal yang sama malah kita dapat dosa, bukannya dapat pahala. Itu kan mencontoh Nabi Ustaz, ya salah karena itu bagian yang memang nggak boleh ditiru. Yang kedua, tidak bisa ditiru, memang nggak bisa, bukan nggak boleh, tapi memang nggak bisa ditiru. Karena yang bisa melakukan itu hanya Nabi saja. Yang ketiga, boleh ditiru tapi nggak ada pahalanya. Jadi kalau kita lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi, ya boleh, tapi nggak ada pahalanya, nggak dapat tambahan pahala apa-apa. Jadi itu beberapa hal yang dilakukan Nabi tapi bukan uswatun hasanah bagi kita. Walaupun secara umum yang paling dominan di masa Rasulullah jadi Nabi sampai wafat itu memang perkara-perkara yang memang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan Nabi tapi kita itu bukan uswatun hasanah bagi kita. Saya berikan rinciannya. Yang tidak boleh ditiru itu disebut oleh para ulama dengan sebutan al-khosois, kekhususan. Jadi yang boleh melakukan itu hanya beliau, hanya Nabi saja. Apa contohnya? Paling gampang ini contohnya ini. Nabi punya istri 9. Loh, masih ada kelanjutannya. Apa itu kelanjutannya? Nabi punya istri 9. Nabi punya istri 9. Apa itu tok? Kan masih ada kelanjutan kalimatnya. Kalau itu tok nanti menjadi ngambang nanti. Nabi punya istri 9 dalam waktu yang sama. Kalau umat Islam laki-laki bolehnya punya istri maksimal berapa? 4. Boleh 5? Dalam waktu bersamaan. Bukan punya 4, 1 dicerai nikah lagi kan nanti jadi 5. Bukan begitu. Tapi 5 dalam waktu yang sama boleh? Tidak bisa. Maksimal hanya 4. Walaupun pada realitanya 1 saja rasanya sudah lebih dari cukup. 1 aja rasanya sudah lebih dari cukup. 1 aja sudah kayak rasa punya 4 Pak ya. Iya. Ya monggo lah, gak ada masalah. Tapi kalau jenengan punya kemampuan, memang punya skill yang Allah lebihkan dibandingkan laki-laki lain, terus pengen punya 2, punya 3, punya 4, ya silakan. Tapi kalau tidak, ya jangan nekat lah. Nah, cukup siji bae. Itu aja sudah menghabiskan energi kita. Nguras pikiran, nguras tenaga, nguras apa lagi Pak? Isi kantong dan lain-lain. Baik, lanjut. Yang kedua, yang tadi kami sebut, yang tidak bisa ditiru. Ya memang nggak bisa, karena gawan bayinya Nabi ya kayak gitu. Contohnya apa tuh? Rasulullah itu kalau tidur berkeringat, ya kita berkeringat nggak? Iya sama. Tapi yang bedanya bukan itu. Keringat Rasul itu ditampung oleh istrinya, dimasukkan ke botol. Nah, nanti kalau mereka mau sholat, istri-istri Nabi itu kalau mau sholat, itu keringatnya Nabi diambil, dioleskan ke baju untuk sholatnya itu, ke pakaian sholatnya. Kenapa Pak? Karena harum, wangi. Kalau keringat kita, ada nggak istri-istri kita yang iseng-iseng nampung keringat? Kita sendiri mencium aroma keringat kita aja nggak enak, apalagi orang lain. Ya. Itu nggak bisa ditiru yang gitu tuh, tidak bisa ditiru, nggak mungkin bisa ditiru, karena yang begitu memang anugerah Allah secara spesial untuk Nabi Muhammad SAW. Itu bagian dari mukjizat juga. Ya, apalagi kalau ini bisa ada yang niru, bisa tidak, dan tidak wajib juga ditiru, juga nggak ada pahalanya. Telapak tangan Nabi seperti apa? Halus, mulus, seperti kain sutra. Pernah megang kain sutra Pak? Pernah?
Kalau belum, coba sekali-sekali pegang kan boleh. Biar kita bisa menghayati, oh tapak tangannya Nabi itu selembut itu, sehalus itu. Ini kalau ditiru oleh laki-laki muslim, boleh nggak? Ya boleh. Cuman kalau itu bapak-bapak yang kerja di sawah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak jadi kerja nanti mereka, Pak. Dan karena itu juga bagian yang tidak wajib untuk ditiru. Wajib enggak, sunnah enggak, ditiru juga enggak ada pahalanya. Atau begini, ini bagian yang boleh ditiru tapi nggak ada pahala apa-apa kalau kita melakukan hal yang sama. Padahal Rasulullah ngerjakannya. Apa itu? Seperti Rasul pakai sorban, Rasul pakai gamis, Rasul pakai apa namanya ini? Selendang. Rasulullah pakai sarungnya sarung ala Arab, bukan sarungnya kita ini beda. Itu kalau ada umat Islam pakai sorban boleh nggak? Boleh. Tapi nggak ada tambahan pahala apa-apa. Loh kok bisa Ustaz? Kan Rasulullah pakai itu. Iya, kan Rasul pakai itu bukan karena dalam rangka ibadah kepada Allah. Iya, kenapa beliau pakai? Ya karena beliau orang Arab. Hah? Ya, itu pakaian tradisionalnya Arab memang kayak gitu. Apa ya Ustaz? Iya betul. Loh, Abu Jahal juga pakai itu. Abu Lahab juga pakai itu. Gamis juga sama, gamis itu jubah itu jubah. Jubah Arab loh Pak ya, bukan jubah Pakistan, bukan jubah. Orang Indonesia aja yang nggak bisa membedakan jubah itu Pak. Dianggapnya jubah itu semua Arab semua, enggak. Jubah Arab itu lain, beda. Nah, kalau ada orang Islam pakai jubah boleh nggak? Boleh silakan. Tapi tidak ada tambahan pahala. Lo kan ini meniru Rasul Ustaz. Lah ya Rasul pakai itu bukan karena aturan dalam agama Islam, bukan. Itu karena tradisi saja. Memang pakaian Arab itu ya kayak gitu. Saya ulangi lagi tadi, Abu Lahab juga pakai itu, Abu Jahal juga pakai itu. Coba jangan lihat sekarang di Arab. Itu bocah-bocah yang joget-joget di diskotik itu ya pakai jubah Pak. Pakai jubah. Joget-joget, nanti ada perempuan juga joget-joget. Iya pakai itu. Pakai apa yang tarian apa itu namanya? Tari apa? itu yang nonton ya pakai jubah Pak. Yang nyawer nyebarkan uang itu ya pakai jubah. Kenapa pakai jubah? Ya memang itu pakaian tradisional mereka. Itu tidak melambangkan kesolehan. Tidak melambangkan. Jangan terus nanti punya pikiran kalau sholatnya pakai jubah pahalanya lebih besar daripada yang sholatnya pakai batik misalnya. Yuk, halo? Enggak ngaruh Pak, enggak ngaruh. Jadi itu bukan identitas kesolehan seseorang, bukan. Atau tadi pakai selendang, pakai apa tadi sarungnya sarung ala Arab. Itu contoh. Jadi ada tindakan Nabi yang itu boleh kita tiru, tapi tidak ada tambahan pahalanya. Kalau seandainya ada Nabi dari Pulau Jawa, kira-kira pakai apa Nabinya Pak? Sarung, blangkon, pakai batik gitu. Pakai batik. Nah karena Nabinya orang Arab ya pakainya seperti pakaian orang Arab. Apa nabi-nabi yang bukan orang Arab beda Ustaz? Beda. Sesuai dengan tradisi di negeri asalnya masing-masing. Kalau nabinya Bani Israel berarti pakaiannya ya seperti pakaiannya Bani Israel pada umumnya. Ya juga ada model-model jubah juga, tapi tidak sama dengan jubahnya masyarakat Arab. Itu dua hal yang berbeda. Oke, walau alam bisawab. Jadi hadirin yang berbahagia, kita harus bisa membedakan mana tindakan Rasul yang itu betul-betul uswatun hasanah, mana tindakan Rasul yang bukan uswatun hasanah. Nah, bagian yang terakhir ini justru yang paling dominan, yang paling banyak. Apa itu? Tindakan Nabi yang betul-betul menjadi uswatun hasanah. Contohnya apa tuh Pak? Ya, Rasul sholat, puasa, sedekah, infak, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Cara Rasul memperlakukan istri-istrinya itu syariat. Cara Rasul memberi nafkah, cara Rasul memperlakukan rakyatnya, para sahabatnya itu adalah syariat. Itu saja masih dibagi-bagi lagi. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Tidak semuanya menjadi wajib. Tidak semuanya menjadi wajib. Jadi kita harus bisa beda-bedakan. Ini ada pertanyaan dari saya. Rasul itu kalau makan pakai berapa jari? 3. Rasul makan apa? Kurma. Jenengan bisa nggak makan kurma 3 jari? Kelebihan.
2 jari aja cukup. Kenapa? Kurmanya cilik-cilik, Pak. Di zaman Rasul kurmanya seberapa ukurannya? Gede. Oke. Coba jenengan makan bubur ayam pakai 3 jari. Bisa? Makan bakso 3 jari. Hah? Baksonya bisa. Jadi ini pada bagian ini kita harus selektif. Tidak serta-merta apa yang ada di situ bisa di-copy terus dipastekan di sini, belum tentu bisa. Karena beda kultur antara sana dengan sini. Kultur apa? Kultur makanan. Kultur makanannya kan lain, Pak, beda. Apa Rasul pernah makan nasi? Pernah nggak jenengan ketemu riwayat Rasul makan nasi? Enggak pernah. Sekarang aja orang Arab pada makan nasi. Dulu zaman Rasul nggak ada orang Arab makan nasi kan. Makanya yang paling kalau nggak kurma ya roti, gandum itu, terus daging, ya itu buah-buahan nanti yang ada di sana. Nggak ada ceritanya Rasul makan nasi, itu nggak ada. Jadi kalau Rasul makan nasi kira-kira pakai berapa jari? Seandainya waktu itu ada nasi, Rasul makannya pakai berapa jari kira-kira? Hah? Dan jenengan makan nasi Padang itu pakai berapa jari, Pak? 5. Oh, pakai 4 jari ya, kapan waret ya, Pak? Apalagi pakai 3 jari, susah. Gitu. Itu pada bagian-bagian yang memang kita harus bisa memilah-milahnya. Saya ulangi lagi, betul secara umum apa yang dilakukan Nabi setelah jadi Nabi sampai wafat adalah suri tauladan untuk kita, tapi tidak semuanya. Ada beberapa hal yang bahkan tidak boleh kita tiru, ada yang boleh ditiru tapi tidak ada pahalanya, ada yang sama sekali tidak bisa ditiru karena itu memang spesial, hanya anugerah Allah untuk Nabi saja. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi dalam rangka mengenang kembali kelahiran Nabi, mengenang kembali manusia yang paling kita cintai, pada bagian paling pentingnya adalah beliau adalah uswatun hasanah. Ya monggo idolakanlah beliau, tirulah beliau pada bagian-bagian yang bisa ditiru. Panjenengan yang sekarang jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga seperti Nabi. Karena Nabi di rumah ya dia juga kepala rumah tangga. Yang jadi suami, jadilah suami seperti Nabi. Yang jadi bapak, jadilah bapak seperti Nabi. Ya semampunya, walaupun kalau persis sama ya tidak mungkin. Yang berada di masjid sebagai imam masjid, tirulah Nabi. Karena Nabi di masjid juga seorang imam. Yang di medan perang tadi, surat Al-Ahzab tadi, di medan perang atau komandan militer, kalau ingin meniru Nabi bisa kan? Bisa. Jadilah komandan, jadilah panglima seperti Nabi, karena beliau juga seorang panglima. Kira-kira puncaknya Bapak Presiden bisa niru Nabi tidak? Bisa dong, karena Nabi di kota Madinah adalah kepala negara. Jadi beliau itu di semua posisi adalah pemimpin. Baik di rumah, di masjid, di medan perang, di negara, beliau semuanya pemimpin. Nabi tidak pernah berposisi sebagai rakyat. Jadi sebagai penutup dari kami ini, kitabnya saya tutup aja. Sebentar lagi kita komat. Kalau ingin jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, itu tidak bisa dengan cara meniru Nabi. Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah jadi rakyat. Nyambung betul. Nah kalau pengen jadi rakyat yang soleh, kita niru siapa? Nah yang di zaman Nabi jadi rakyat siapa? Para sahabat Nabi. Untuk jadi wanita yang solihah, ibu yang solihah, istri yang solihah, tidak bisa dengan cara meniru Nabi. Kenapa? Karena Nabi bukan istri, bukan ibu, bukan perempuan. Nabi itu laki-laki, beliau itu suami, beliau itu bapak. Jadi kalau ingin jadi wanita yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, niru siapa? Istri Nabi. Kalau masih belum dapat contoh yang pas, di istri Nabi yang ada 11 orang totalnya, jadi ada istri sahabat Nabi atau ada putri-putrinya Nabi dan seterusnya. Demikian hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya Pak, Nabi jadi suri tauladan itu ternyata tidak hanya sebatas beliau pribadi saja, tapi seluruh masyarakat yang beliau bangun itu semuanya adalah uswatun hasanah. Tinggal kita sesuaikan dengan posisi kita, kapasitas kita masing-masing. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan kesalahan dari kami pribadi mohon dimaafkan. Jumpa lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.